Ada 3 orang di anime Basuga yang bisa melawan kekuatan militer dengan tangan kosong. Mereka adalah Ogre Hanma Yujiro, Oruba, pria yang tidak bisa dikendalikan, dan Keisuke Kiba. Untuk mengetahui setiap gerak-gerik ketiga orang ini, mereka menggunakan satelit militer untuk memantau mereka 24 jam sehari. Jika kecepatan bergerak salah satu dari mereka lebih dari 4 km per jam, lebih dari 50% satelit akan langsung beralih ke mode darurat untuk melacak target. Setelah mendengar cerita dari orang tua itu, Baki sangat terkejut. Namun pada saat itu, seorang penjaga penjara besar tiba-tiba masuk ke sel. Percakapan mereka sudah melanggar aturan penjara. Saat itu, penjaga penjara berniat memberi mereka pelajaran. Melihat tongkat polisi yang siap digunakan, orang tua itu segera meminta maaf dengan senyum. Namun, tiba-tiba, penjaga penjara dengan kejam mematahkan kuku orang tua. Kakek menderita dengan sangat. Saat sang penjaga penjara mempertimbangkan bagian selanjutnya, apakah akan memukul mata, hidung, atau mulut. Namun Retsu di belakangnya tidak bisa diam. Orang yang seharusnya dihukum adalah kamu, mempermainkan kakek. Rambutmu tidak akan pernah tumbuh seumur hidupmu. Ucapan tantangan ini sukses memicu niat penjaga penjara untuk menyiksa. Dia harus memanggil Retsu dengan baik. Siapa yang sebenarnya bos di penjara ini? Bagaimana kamu meredakan kemarahan saya? Retsu hanya ingin membuat sang penjaga penjara mengerti. Mengunci jempol seperti itu tidak bisa menahannya. Cukup melepaskan sendi, maka bisa melepaskan diri dari ikatan. Namun sang penjaga penjara tidak berperilaku adil. Langsung disambut dengan serangan 5 kali kilat. Retsu tidak akan mentolerir kebiasaannya. Langsung tendangan terbang. Satu tendangan langsung menendang sang penjaga penjara keluar pagar pembatas. Melihat lawan hampir jatuh dan terbunuh, Retsu segera meraihnya dengan erat menggunakan tangannya. Namun tekanan dari ibu jari membuat Retsu sangat menderita. Kedua ibu jarinya hampir putus. Dia membuat penjaga penjara tenang. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Saat itulah Kaibaru tiba-tiba muncul di samping. Dia hanya ingin tahu bagaimana Retsu akan memilih di hadapan musuh. Apa pilihan yang akan dibuat oleh Retsu? Terlihat Retsu dengan kuat menarik penjaga penjara ke atas. Setelah melihat Retsu benar-benar menyelamatkan musuh, Kaibaru meninggalkan dengan berkata hatinya lembut dan pergi. 3 hari kemudian, Retsu selesai dari hukuman isolasi. Dia mulai pekerjaan mempersiapkan jalan. Di bawah sinar matahari yang menyengat, rel besi yang sebesar lengan. Hanya dengan 2 palu, Retsu menusukkan rel ke tanah. Ini membuat penjaga penjara di sampingnya terkesan. Akhirnya, bahkan petinju seperti Tyson membutuhkan 3 palu. Butuh 3 palu untuk menyelesaikannya. Waktu istirahat siang sudah dekat. Tyson dengan gembira memberitahu bajak laut. Dia akan keluar dari penjara bulan depan. Dan hal pertama setelah keluar, adalah merebut gelar juara kelas berat. Penjara bukanlah dunianya. Namun tidak semua orang ingin dia bebas. Misalnya, asosiasi tinju menawarkan $2 juta untuk menghancurkan impian juara Tyson. Untuk itu, sang kepala penjara mengirimkan duo setan yang dianggap sebagai kombinasi terkuat. Trio bibir, gigi, lidah. Ini mungkin kali paling buruk Tyson dijatuhkan. 3 setan mengejek kekuatan Tyson. Paling hanya 3,2 kali kekuatan orang biasa. Dan ejekan semacam ini sangat membuat Tyson kesal. Namun, trio ini memberitahunya, ketika kamu menghadapi 10 orang sendirian, hanya berurusan dengan tentara yang tidak terkoordinasi, mereka tidak memiliki kemampuan bertarung. Namun kami telah hidup bersama sejak kecil. Kami sudah saling memahami dengan baik. Gerakan kami bahkan sudah sejalan dan serempak. Bersamaan dengan suara tepukan jari, Tyson langsung merasakan pukulan keras dari 3 saudari. Meskipun setiap pukulan pada Tyson tidak akan menyebabkan luka fatal, baru saja ingin membalas. Namun dia malah dijatuhkan oleh 3 bersaudara. Dengan kerjasama sempurna dari 3 bersaudara, meskipun sekuat Tyson, dia hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Kemudian Tyson langsung mengejar salah satunya dengan liar. Namun ketika orang lain melihat Tyson marah dan menendang, mereka langsung lari. Tyson yang kelelahan mulai menghela napas berat. Kalian ini sama sekali bukan petarung. Inilah pertarungan. Saat itu, 3 saudari kembali mengelilingi Tyson. Tyson sadar bahwa 2 tinjunya sulit melawan 4 tangan. Dia segera berbalik dan berlari menuju tembok pembatas. Dengan begitu, Tyson bisa menghadapi ketiga orang itu secara langsung. Saat itu, dia berencana untuk menggunakan teknik bertarung yang paling dikuasainya untuk bermain petak umpet. Datang untuk menghadapi 3 bersaudara. Dahulu Tyson hanya dengan kemampuan menghindar yang luar biasa, membuat lawan satu persatu tumbang di bawah pukulannya. Saat itu, 3 saudara kembar juga mengambil posisi tinju. Sekali lagi, bersama dengan suara jari yang mengetuk, 3 saudara kembar secara bersamaan menyerang Tyson dengan keras. Namun Tyson mengabaikan satu hal, bahwa dia tidak bisa menghindari 3 pukulan sekaligus. Meskipun dia terjepit di sudut dinding, menghadapi serangan yang intens seperti itu tanpa daya. Kemudian dia ditekan tanpa ampun. Dalam sekejap Tyson pingsan karena pukulan. Namun saat 3 saudara kembar bersiap untuk melumpuhkan lengannya, sebuah cahaya perak menyambar. Ternyata adalah kincir angin kertas yang ditiup oleh seorang anak, menancapkan ke dinding.
Tiga saudara kembar terkejut menatap ke arah kegelapan. Hanya melihat Kebal merangkul lututnya. Dia berguling perlahan ke arah mereka. Cara masuk yang begitu aneh membuat tiga saudara kembar tak berani bergerak. Pria yang terbaring di tanah setelah dipukuli. Dia adalah Kebal yang dikatakan tak terkalahkan. Tiga saudara kembar yang lelah bertarung, bahkan mulai mencemoohinya. Namun Kebal tak peduli. Saat ini dia mendengarkan suara angin. Melihat kincir angin di dinding mulai berputar. Kemudian Kebal berjalan perlahan menuju kincir angin kertas. Dia meniup dengan keras. Aliran udara mulai bergerak, mulai membentuk topan yang kuat. Kebal melemparkan pakaian yang dilepasnya ke udara. Seperti bendera yang berkibar saat bajak laut akan berlayar. Berkibar di udara. Kemudian Kebal menggunakan tanah basah untuk menggambar wajah hantu di wajahnya. Saatnya berangkat. Lanjutkanlah. Menghadapi Kebal dalam keadaan seperti ini, tiga makhluk jahat hanya bisa terus menelan ludah. Untuk menenangkan hati yang gelisah, melihat Kebal juga berdiri di dinding. Tiga saudara kembar dengan cepat mengelilinginya. Formasi baru membuat tiga bersaudara penuh percaya diri. Melihat Kebal dengan punggung menghadap mereka, mereka mulai serangan licik lagi. Namun kecepatan Kebal sangat cepat. Dengan gerakan mengejutkan, ia berhasil menghindari serangan makhluk jahat. Hanya dengan satu pukulan, langsung menonaktifkan satu orang. Saat si kedua berputar 360 derajat di udara, kemudian mendarat dengan posisi terbalik. Dua orang yang tersisa baru menyadari seberapa mengerikan kekuatan Kebal. Bahkan sampai terkejut sampai pipis. Saat ini, ia hanya ingin melarikan diri. Dan orang-orang di dinding, setelah saling menatap dengan Kebal, langsung terkejut sampai lumpuh di tanah. Melihat lawan begitu pengecut, Kebal juga kehilangan semangat bertarung. Namun Kebal yang baru saja kembali ke sel penjara, tiba-tiba dia melihat bahwa Red Sukayo berlutut di depannya. Red Sukayo berharap bahwa Set Kayo akan menghadapinya setelah pertempuran dengan Oliva, dan mengajaknya untuk bertarung sekali lagi. Namun, Set Kayo menjawab bahwa dia siap untuk bertarung kapan saja, meskipun berada di dalam sel yang gelap. Mendengar ini, Red Sukayo langsung ingin menantang Set Kayo. Namun, pada saat itu, suara Oliva terdengar dari luar pintu. Oliva dengan antusias membuka pintu. Ini adalah pertemuan pertama mereka berdua. Pertempuran antara dua petarung kuat pun segera dimulai.